Sudah berapa orang yang kamu temuin? Lebih kali 100 mah ya. Lebih kayak 100. Lebih 100? Iya. Kalau untuk yang dianggap mantan aja 11. Yang cuman hepan-hepan aja lebih dari 100. Kita tinggalkan masalah tentang pengintipan ya, Pito. Jadi kita pengen tahu lagi nih selanjutnya Hapo Channel. Kamu rasa penasarannya pasti ada kan? Yang kayak kamu bilang tadi, kamu pengen dimasukin, pengen dirudal, pengen juga sama cewek, ya kan? Nah itu kita pengen tahu. Pertama kali kamu merasakan sama cowok lah, itu umur berapa? Usia 16 tahun. 16 tahun? Iya. Sama siapa? Sama orang Tanjung Priok. Tanjung Priok? Iya. Umur bapak-bapak pasti? Iya. Oke. Nah ini masalahnya nih ya. Kamu dari kecil itu jiwa kamu sebenarnya kalau di kehidupan yang kayak gini tuh kamu jadi perempuannya apa jadi cowoknya? Tadinya awalnya jadi perempuannya. Oke, ya udah. Nah, orang Tanjung Priok, kamu diapain waktu itu? Jadi tusuk lah. Dimasukin? Iya. Tapi nggak, biasanya kan kalau misalnya pertama kan pasti keluar kan. Oke. Itu enggak. Cuman perih doang. Apa? Perih doang. Perih? Iya. Kayak gimana? Sakit. Sakit? Ya sakit lah, perih. Gimana sih lo Bang Anus, orang sempat ini. Kamu dipaksa lah sama orang itu. Ya bukan dipaksa sih, aku juga pengen. Oh, kamu juga pengen. Dan cuman karena terpaksa. Pengen tapi terpaksa. Pengen tapi terpaksa, gimana tuh konsepnya? Pengen tapi terpaksa. Berarti kalau terpaksa itu berarti kamu gak suka dong? Iya kan? Dikit sih. Karena gak suka? Iya. Kenapa kamu mau? Karena terpaksa. Iya, terpaksa apa? Aku kira dikasih duit kan. Ternyata enggak. Cuma dikasih berapa itu, lupa aku. 20.000. 16 tahun loh itu? Iya, 20.000 bayangin. Aku diperawat sama dia. Weak banget sumpah. Oke. Jadi gini, kamu ketemu dengan cowok Tanjung Priok. Dia nyamperin sih ke stasiun aja. Oke. Nah, kamu kenal dia janjiin kamu mungkin uang? Enggak sih, karena aku pengen nih. Oh, ya udah berarti sih ikhlasnya dikasih berarti. Nah, aku kira kasih lah ibaratnya berapa kayak 100 gede kan 100.000 kan gede dulu kan ya. Oke. Ini masih cuman ya Allah udah mau gua sakit gitu. Cuman bawa segini. Udah dapat mahkotamu. Iya. Terus dikasihnya cuma 20.000. Iya. Oke. Begitulah. Jadi ya rasanya tidak ikhlas lah untuk memberikan ke dia jadinya. Ikhlas nggak ikhlas sih. Tapi enak nggak sih? Awal-awal sih sakit sih, gak ada rasa enak, seperti sakit. Lama? Lumayan lah. Lama dia? Sekitar setengah jam kalau nggak salah. Berarti kamu selama setengah jam itu menahan sakit dong? Iya. Gak ada enak-enaknya? Gak ada. Gak ada enak-enaknya? Gak ada. Perih ya, karena pedih. Perih, pedes. Oke, dan itu yang pertama kali kamu dimasukin ya. Tapi aku itu masih berhubungan sama orang ini, tapi dia stay-nya di Jakarta. Oh, berarti orang Tanjung Priok itu cuma sekali doang sama kamu? Iya, cuman aku lagi berhubungan nih sama ini. Tapi padahal udah jalan 2 tahun. Dari usia 14 tahun ya tuh. Kenal sama dia, hubungan sama dia, tapi akunya kayak nakal ya. Oh, padahal kamu sudah punya pacar, tapi kamu masih kesana sini. Oke. Nah, sama pacarmu ini berarti dia dong yang pertama kali yang mendapatkan. Belum pernah ketemu. Malah orang luar yang mendapetin kamu. Baru kemarin doang baru ketemu. Selama 7 tahun baru ketemu dia. LDR-an berarti. Iya, begitu. Karena dulu kan masih kecil ya, nggak berani kemana-mana. Nah itu mungkin berani ketemu sama orang tuh. Karena itu disamperin. Oh, disamperin tadi. Oh. Iya. Mainnya di mana itu? Di kantornya dia. Oh, kamu dijemput lah. Iya. Dijemput dibawa ke kantornya. 16 tahun. Iya. Masih kecil banget ya. Masih rapat banget itu berarti. Teriak dong waktu itu. Enggak sih, cuma sakit aja sih. Gimana sakitnya sih?
Malu. Oke, Vito. Jadi kamu punya pacar tapi masih melalang buana. Dan pacar kamu sampai saat ini masih ada? Masih kontak kan. Kalau misalnya dibilang putus, nggak putus sih. Akunya sempet lost kontak selama 2 tahun. Karena aku udah tahu, aku kan orangnya tipikal, aku penasaran sama orang ini, pacarku kayak gimana sih. Aku cari-cari di X. Aku cari-cari berteman kan sama tukang pijit-pijit kayak gitu kan. Oke. Aku cari-cari, lah kok ini nomornya sama gitu. Dan akhirnya aku di situ udah lost kontak aja sama dia. Gak ada kata putus, gak ada apa. Lost kontak aja. Aku kalau udah nggak ada rasa, males. Jadi kalau kamu nggak suka sama orang, nggak ada kata putus, tinggalin aja. Iya. Oh, nah jadi pacarmu masih ada dong sekarang? Masih. Tapi kamu masih jalan di luar-luar? Kalau untuk jalan-jalan sama orang luar nggak kayak dulu. Sekarang tuh. Oke. Nah, terus kita pengen tahu lagi di Hapo Channel selanjutnya. Selama kamu pacaran berarti jarak jauh apa jarak dekat? Kayak misalkan tinggal bareng apa dia di mana gitu? Jarak jauh. Oh, jadi cuma jarang ketemu lah intinya. Nah, berarti kalau jarang ketemu gitu berarti kalau kamu pengen? Ya kalau pengen kayak enggak sih, nggak tahu kalau nggak kayak dulu sih ya sekarang tuh. Kalau pengen, kalau misalnya udah ngocok. Nggak pengen cari lain? Nggak mau. Oke, kita pengen tahu selanjutnya Hapo Channel. Kamu ini bisa dikategorikan apa saat ini? Kamu ini golongan apa namanya itu di bahasa itu kan ada B, ada T gitu. B, T. Kamu ini apa? Lady boy. Kok lady? Pernah dandan? Enggak. Ya ibaratnya top lady. Kalau bisa top lady enggak juga. Aku kayak sekarang yang kebanyakan yang deket sih boti semua. Banyak sama aku. Ada P di tengah-tengah itu. Kalau P itu bisa. Itu aku. Oh, itu kamu. Tapi lebih enak mana kalau kamu saat Tapi kadang sekarang pengen ngerasain kayak apa ya? Kadang ditusuk pengen, tapi akunya juga harus nusuk gitu. Ekspektasi aku sekarang kayak gitu. Oke. Nah, kita pengen tahu enakan mana? Dua-duanya enak sih. Oh, dua-duanya enak. Ya. Oke. Tapi yang sekarang kalau misalnya gede-gede nggak mau. Kenapa? Karena perih. Dulu pernah ada. Ada dia tadinya aku urut lah sama dia. Urut maksudnya? Iya. Oh, tukang urut. Aku nggak ngurut aja, ngurut biasa. Aku ikhlas lah tenaga aku keluarin demi dia karena aku suka sama orangnya. Sebentar. Kamu tukang urut? Enggak, bukan. Ya kan suka aja ngurut orang. Oke, lanjut. Nah, di situ kan cakep sih orangnya, tapi agak berisik. Itu dari situlah kayak berasa anjing kok gede banget gitu. Gede, panjang, tebel lagi. Oke. Itu pertama dimasukin, apa ya? Sampai sesak napas. Sumpah, nggak bisa napas. Pas dimasukin, tadinya kan palanya doang yang masuk ya. Pas dimasukin semua, terus aja nggak bisa napas. Berapa detik gitu? 10 detik kalau nggak salah, ternyata 15 detik kurang lebih. Enak. Tapi pas udah masuk semua enak. Awalnya perih, pas udah dimasukin semua, gitu. Nggak napas udah. Suaranya kamu gimana kok pasti saat masuk itu? Ya begitulah. Itu gimana? Ya desahan gimana sih? Mendesah atau mendesis? Ya gimana? Oh, tapi berarti pernah juga yang gede masuk? Pernah. Jadi berarti kamu lebih suka yang gede dong, berarti lebih berasa. Kalau untuk sekarang, kemarin sih baru ketemu sama orang. Perih sekarang. Mau trauma. Nggak mau yang gede-gede Jadi maunya yang standar aja. Ya. Tapi kamu juga jadi cowoknya juga bisa. Bisa. Yang carinya kayak gimana kalau yang sama? Maksudnya gimana? Sama. Kayak udah berumur. Oh. Jadi kamu itu tipikal orang yang suka yang kayak 30 ke atas. 30 ke atas lah ya gitu. Jadi mau jadi dia jadi perempuannya juga kamu hajar juga. Bisa kamu? Bisa. Cuma sebentar. Maksudnya? Cuma sebentar, paling udah masuk nih. Paling 10 atau 15 menit udah keluar. Tapi masih bisa dilanjut sebenarnya. Cuman kalau misalnya kedua kalinya agak lama ya. Bisa sejam. Cuman akunya nggak mau, cukup sekali. Gede punyamu? Enggak. Sedang? Enggak juga. Standar? Sedang ya sih, sedang. Bercabang nggak? Enggak lah.
Oke, berarti kamu bisa tapi nggak lama. Nggak enak kali. Hah? Kalau misalkan keenakan itu cepet bang. Kalau misalkan hasratnya emang, kalau misalkan rasanya kalau nggak nafsu banget, kan lama. Oke. Nah, kita pengen tahu lagi selanjutnya Hapo Channel. Dalam hidupnya Vito, kamu lebih banyak menjadi B-nya atau menjadi T-nya? B. Oh. Jadi lebih. Baru-baru ini doang sih menjadi T. Baru berapa tahun? Baru kamu jadi B. Sebelumnya jadi B terus. Baru dua tahun setengah kurang lebih lah. 2 tahun setengah iya, menjadi T. Oke, sama pacarmu sekarang ini kamu jadi T juga? Enggak. Gantian? Kalau untuk pacaran ya, aku ada sih T2, B1, punya 3. Maksudnya gimana? Punya 3. Punya 3 cadangan? Iya. B2, B1, T2. Kenapa bisa dikoleksi? Bisa, pengen aja sih. Kayak menghasilkan sekarang. Menghasilkan? Berarti ya. Kamu mengeretin mereka berarti? Kalau untuk mengeret sih nggak mengeret banget ya. Karena tapi kalau misalkan emang bener orang baik banget ya, si B-nya ini. Si B-nya. Si B kenapa? Baik banget. Baik banget. Ya, dari sepatu, celana dia beliin. Ini barang tahun ini juga celana dibeliin. Cuma kalau si T-nya ini cuma omong kosong. Sebentar. Kamu punya 3 pasangan? Ya. Cuma aku rahasiain satu-satu. Jadi biar mereka nggak tahu semua bahwa aku siapa. Gitu. Udah punya pacar apa belum? Kalau kamu ketemu dengan orang baru, kamu bilang kamu punya pacar apa enggak? Enggak. Jomblo. Iya. Single lah ya. Gitu. Nah, dari 2 topik ini nggak ada yang baik. Cuma mengharapkan lubang kamu doang. Kalau yang satu itu baik sih. Udah habis sama aku. Udah berapa juta ya? Nggak tahu, aku kurang tahu lah. Kalau yang si ini, yang satu lagi si T-nya ini, baru ketemu kemarin kan, selama 7 tahun kata aku itu, baru hubungan. Sebenarnya aku tipikal orang dikasih barang yang sederhana aja aku udah seneng. Oke, saya tangkap. Berarti kamu ini tipikal bukan ya, kalau dikasih ambil, kalau enggak ya udah gitu, tapi kan berharap. Iya. Tapi bukan tipikal. Nggak terlalu berharap juga sih. Oh, berarti kamu bukan tipikal orang yang memapas misalkan, ketemuan tapi bayar gue segini enggak kan? Kalau misalkan akunya nggak suka, iya kayak gitu. Oh, kalau kamu suka gratis. Iya. Begitulah. Tapi nggak gratis juga sih, kadang dianya inisiatif ngasih. Berarti ada transaksi dong di depan. Ntar kalau ketemu digantiin nanti ongkosnya. Gimana? Coba jelasin deh kita. Kalau misal aku suka sama orang nih, paling aku ngomong bicara kayak gak ada ongkos ini, ya udah sampai sono mah diganti sama dia. Oh, nggak matokin? Enggak. Oke. Kucing nggak itu bukan? Bukan lah jatuhnya. Apa dong? Gak tahu. Kalau kucing bukan kucing sih jatuhnya kayak gitu mah. Kalau kucing emang bayarannya gede. Ya. Kalau kamu seikhlas ya? Bukan seikhlasnya, sekarang aku orang yang suka sama orang itu. Kamu dibayar juga nggak ke orang itu? Dikasih, itu bukan dibayar. Enggak, kamu pernah bayar orang juga nggak? Kalau aku bayar orang nggak pernah, alhamdulillah. Jadi berarti ya itu tadi, kamu itu kalau misalkan dikasih orang ya diambil, kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Itulah. Ya kan, kayak gitu. Kok contohnya kayak kamu punya boti tadi kan, ya. Yang kamu bilang lebaran apa bla bla dibeliin. Kamu minta nggak itu? Enggak, dia inisiatif. Tadinya dia mau beliin dari sendal, celana, baju, peci. Ya, aku bilang nggak usah, celana aja. Aku nggak punya celana. Yang nggak punya itu celana. Oke. Jadi intinya inisiatif pasangan kamu aja lah yang memperhatikan kamu apa kekurangannya gitu ya. Terus uang juga pasti ya nggak kamu minta, mereka yang sendiri yang ngasih. Iya. Nggak pernah kamu minta? Nggak pernah sama sekali. Oke. Nah selanjutnya Hapo Channel kita pengen tahu lagi nih. Vito, ya umur kamu 21 tahun, masih muda banget. Kamu kerja nggak saat ini? Ya, nganggur. Berarti kamu hidup dengan orang-orang tadi itu aja?
Ya kalau misalnya ada ya mak, kalau nggak ada ya diem, ya nggak ada ya diem. Aku kayak gitu sekarang. Ada nggak ada diem. Kamu tinggal sama siapa sekarang? Abang aku, abang pertama sama abang kedua. Oh, jadi abang sama abang kamu. Kita pengen tahu, boleh sedikit dong kita pengen tahu nih ya, apa channel? Keluarga kamu ada yang tahu nggak sih kalau kamu seperti ini? Tahu semua. Udah pada tahu semua. Dari abang, dari adik-adik almarhum nyokap. Kenapa bisa tahu? Ada dari satu buah video sama ibaratnya sama masa lalu lah. Sama aku kan dulu gabungnya sama orang-orang salon. Orang-orang salon? Iya. Ngapain? Tadinya kan aku kira dia itu, aku kenalnya sama dia di Facebook. Aku kira dia kan nggak taunya kayak gitu. Warrior. Oke, warrior. Ya. Ya kayak tadinya aku sih kaget ngeliat dia dandan, kaget kayak nggak, kalau kesini-sini kayak udahlah biasa aja lah gitu. Itu usia 17 tahun kalau nggak salah, 17-18 kalau nggak salah. Awal ketahuannya di keluargamu? Iya itu dari sebuah video dari usia 18 tahun. Video ngapain? TikTok, cium pipi doang sama dia. Yang lihat pertama abang aku yang terakhir. Apa dia tanggapan mereka? Oke, tanggapan keluarga saat ini. Aku bilang sama si mantannya aku kan gini, aku bilang jangan posting di WA, di WhatsApp ya, kalau mau posting kata aku privasi apa sih namanya? Privasi. Ya, keluarga aku bilang gitu. Aku wanti-wanti kan dia. Nggak taunya dia posting. Baru aja aku mau hapus, abang aku udah lihat. Berteman sama abangmu juga? Enggak. Di WhatsAppmu? Iya. Oke. Dia komen, astagfirullahaladzim, ternyata kelakuan lu gini ya dia di luar sana. Dia bilang, habis itu langsung diblokir sama aku, karena aku takut banget. Orang salon ini dandan? Hah? Kenapa? Warrior kan? Iya. Oh, jadi kamu pacaran sama dia apa berteman doang waktu itu? Tadinya pacaran. Oke. Dan udah lama kesini karena udah tahu juga kan, ya kayak udah kayak nganggap adik sama kakak aja. Malah keluarganya juga udah pada tahu kayak dianya kayak gitu. Malah kakaknya adik-adiknya malah kayak ke aku kayak adiknya. Keluarganya, bokapnya aja kayak ke anaknya. Aku anak-anak terakhir. Oke. Jadi itu yang awal ceritanya video WhatsApp lah. Ya. Di story WhatsApp. Jadi keluargamu bisa tahu semua. Ibumu masih ada? Ibu udah nggak ada. Bokap juga nggak ada. Dan nggak ada dua-duanya. Oke, sebentar kita sebelum masuk ke sana. Ibumu sempat tahu kamu seperti ini juga? Kalau ibu enggak. Ayah tahu sih, cuman permintaannya terakhir itu aku dulu kemarin kan sempat kerja ya. Jadi pembantu plus di kopi shop di Cilegon. Karena bosnya ibaratnya adalah sebagian dari keturunan darah biru ibaratnya. Dari selatan lah. Aku selalu kalau apa-apa konsultasi sama dia lah. Bilang ini. Aku bilang semenjak bokap, makanya aku kayak hati aku kemarin pengen Desember itu pengen kayak pulang aja, pengen istirahat. Kerja itu pengen istirahat lah ibaratnya, kok kayak ngeras capek gitu kan. Dan akhirnya jawabannya situ, ternyata bokap panggilannya situ, bokap lu lagi sakit, lu harus rawat dia. Dan akhirnya aku kontak lah bos aku itu yang Cilegon. Aku bilang kan, gimana nih yang ini. Dia bilang udah nggak lama lagi Pit, kata dia. Oh ya udahlah, aku udah ikhlas dari itu. Kalau misalnya udah tahu umurnya kapan mau dipanggil. Terus si bosnya aku ngobrol lah sama cinkorinya bokap aku kan. Ngobrol kayak permintaannya terakhirnya pengen aku ngeliat cewek. Permintaan terakhir bokap aku tanya secara langsung sama bokap aku giniin, ya udah kan aku manggilnya abah kalau ke bokap aku, ya udah abah pengen apa aku turutin keinginan terakhir abah, aku bilang gitu. Itu masih terdengar jelas ngomong,
pengen lihat aku bawa cewek, nggak kesampaian situ. Oke, jadi Pas udah dirujuk ke rumah sakit, ngomong yang paling jelas itu pengen berak sama kencing doang. Paling jelas, benar-benar jelas kencing. Udah kayak nggak bisa ngomong, udah nggak makan seminggu, nggak minum seminggu. Tapi aku paksain kalau minum, aku rawat. Oke. Oke, Pito. Balik lagi ke keluargamu. Itu ayah udah, abang-abangmu semua tahu. Gimana tanggapan mereka? Tadinya awalnya ya mungkin karena merasa kecewa berat. Karena kecewa kan bahwa adiknya kayak gini kan, nggak terima. Tadinya pada marah. Oke. Abang kedua, emang abang satu, kedua itu pada pendiam. Kayak apa ya? Kalau abang pertama itu karena kalau misalkan aku ada apa-apa, paling dia ngomong sama aku. Kalau abang pertama itu, kalau abang kedua nggak sama sekali ngomong sama aku. Apalagi abang ketiga aku, tadinya nggak mau sama sekali ngobrol sama aku. Oke. Karena saking kecewanya pas meninggal nyokap aku. Tapi masih dekat sama keluarga. Tapi alhamdulillah sekarang udah kayak bisa nerima aku kayak gini gitu. Kayak paling ngomongin karena mungkin mereka mungkin berpikir kayak adik gua, ponakan gua udah gede ini, udah bisa jaga diri. Kemana-mana juga dia, kondisi dia sekarang udah sehat-sehat aja. Oke, jadi di saat kamu pulang ke tempat main atau apapun itu ke abang-abangmu nggak ada yang ceramah-ceramahin lagi sekarang? Nggak ada. Jadi udah ya udahlah, terserahnya Pito aja. Ya. Oke. Nggak ada yang didiskriminasi gitu. Jangan main sini. Lu ini kamu begini belum berubah gitu. Ada satu adek almarhumah nyokap bilang kayak gini, adek pertamanya. Bilang kayak gini doang, cuma nasehatin sih. Cuman kayak gak apa-apa lu mau ngelakuin apa aja, yang penting jaga kesehatan. Jangan terlalu ini, jangan terlalu itulah segala macam. Kalau punya uang tabung lah, kata dia gitu. Karena bibi mah nggak bisa bantu apa-apa, nggak bisa bantu dari segi materi. Ya nggak apa-apa, kata aku juga bisa cari uang sendiri. Aku bilang gitu. Oke. Ngomongin kayak gitu doang sih. Oke. Sedikit lagi kita pengen tahu lagi nih. Boleh tahu gak? Ibu kamu nggak tahu kan? Ya, tapi tahunya aku usia 21 pas di 20 pas aku Cilegon, karena si bos aku ngobrol sama nyokap aku kan. Ngobrol gini dan aku kan tadinya kayak gabung sama kayak gitu semua kan, jadi kebawa suasana kan, dan akhirnya jiwa perempuan aku diambil sama nyokap aku. Aku percaya nggak percaya sih, tapi emang kenyataannya aku nggak terlalu ngondek banget sekarang. Dulu parah. Dulu parah. Ngondek sih, tahu situasi dan tempat, cuman parah aja. Pernah dandan? Enggak. Kalau dandan dulu karena dulu gabung sama orang-orang makeup ya. Dulu Agustusan di Labuan Carita Paneglang. Itu masih tinggal sama yang masa lalu lah. Itu aku didandani, gerak jalan, dandan. Cewek cantik. Banyak yang bilang sih, tapi banyak yang minta foto anak-anak. Oke. Itu pas itu gerak jalan 2000 berapa kali lupa aku. Dan Agustusnya aku dandan sebagai wanita India. Oh, India. Ya, masih ada videonya. Mirip siapa kalau dandan India? Kalau menurut kamu? Nggak tahu sih, aku nggak bisa menilai muka aku sendiri. Yang dandannya siapa? Dandan sendiri? Aku nggak bisa dandan sendiri. Kalau misalnya dandanin muka orang bisa, tapi untuk sendiri nggak bisa. Nggak tahu. Oke. Nah, kita pengen tahu nih ya, ibu kamu meninggal di saat umur berapa kamu? 17 tahun. Oh, 17 tahun. Iya. Oke, berarti baru ya? 17 apa? Pokoknya baru 2 tahun ini, baru nggak ada. Ayah juga? Kalau ayah baru kemarin Januari. Berarti ibu duluan baru ayah nyusul. Ya. Oh, berarti sekarang kamu ini tinggal sama abang kamu deh, berkata ya? Iya. Di rumah orang tua kamu atau di rumah orang tua aku? Oh, di situ dah berkumpul semuanya.
Cuman abang yang terakhir itu udah pisah rumah, udah lama banget sih. Oke. Jadi kita pengen tahu lagi nih selanjutnya. Diingat lagi Pito, umur kamu 21 tahun sekarang, ya kan? Pernah nggak kamu merasakan yang sedih banget dalam hidup kamu menjalani kehidupan kayak gini, kayak merasa jenuh atau apa gitu? Jenuh ada sih pasti. Jenuh ada. Kadang rumah sekarang kayak nggak sangat dulu. Tadinya kan kalau dulu kan masih ada nyokap sama bokap kan. Oke. Aku yang selalu bikin ulah. Ulahnya? Selalu bikin berisik lah. Oke. Dulu. Sekarang udah kayak sepi. Gitu. Kayak udah nggak ada hangat-hangatnya dalam keluarga itu. Cuman kadang aku berpikir kayak gini loh. Kadang aku kayak gini. Abang-abang aku udah tahu kayak gini, aku kayak gini. Aku udah kadang berpikir kayak aku harus ngambil hatinya mereka biar mereka pada mau ngomong lagi sama aku. Aku mikir gitu. Dengan cara apa? Aku harus berjuang, harus cari duit sendiri. Kemarin aja ponakan aku yang gede lah ibaratnya. Biasanya kan masih ada nyokap bokap aku, biasanya kalau nggak nyokap bokap kan. Kalau misalkan ke situ pulang ke rumah ya. Ponakan aku yang pertama dibekelin walaupun nggak seberapa sih, dibekelin buat jajannya dia lah. Karena aku kemarin sedihnya apa, udah nggak kayak apa ya, karena abang akunya ini kayak apa ya, mikirnya nggak tahu kemana kali ya. Kadang aku sedih, aku cuma bisa ngasih celana sama uang doang. Kalau ponakan aku sedih aku di situ. Ya kamu kerja lah. Iya makanya itu. Oke, kalau gitu untuk ada nggak kata-kata, karena ibu kamu sudah almarhum, ayah juga sudah almarhum, dan keluarga kamu tinggal abang-abang doang yang kamu bisa berlindung lah ya. Ada nggak kata-kata untuk abang-abang kamu dari diri kamu sendiri untuk saat ini? Orang gengsi. Minta maaf, bang, minta maaf. Kalau untuk minta maaf, aku benar-benar minta, bukan sama keluarga aku aja ya, sama orang-orang yang aku pernah lakuin lah di kampung aku sering. Minta maaf sebesar-besarnya aku, kesalahan aku yang dulu ya benar-benar aku hilap ya, pokoknya kayak gitulah. Karena itu kan masih anak kecil kan, masih anak-anak. Aku benar-benar minta maaf ya. Aku sebenarnya pengen minta maaf secara langsung sih sama orangnya, cuman aku nggak bisa. Takut, malu, gengsi. Ayo udah sekarang minta maaf coba, kalau seandainya tiba-tiba mereka nonton loh gitu. Ya aku minta maaf sebesar-besarnya yang udah aku perbuatin, yang selama dulu lah ibaratnya, selama dulu yang aku perbuat di tempat kampung halamanku. Ya pokoknya aku benar-benar minta maaf kesalahan aku di situ. Dan aku juga udah dewasa, udah berpikir kayak udahlah ngapain gitulah ibaratnya. Tahun kemarin aja aku lebaran kayak nahan sedih. Masih ada bokap itu. Kayak nahan sedih. Tadinya aku bisa nahan sedih selama salim kan sama abang aku. Pas nggak bisa ketahan, kakak ipar aku. Pas aku salaman kakak ipar aku, kerasa banget. Kenapa? Kayak anjing gitu. Kayak dia yang jadi saksi. Aku kan anak pesantren ya. Dulu anak pesantren. Penyakit anak pesantren kan ngoreng-ngoreng gitu kan, ada garuk-garuk kan. Aku sampai kaku itu, nggak bisa gerak, saking gatelnya, nggak bisa gerak sama sekali. Aku sampai nangis, nyokap aku dan kakak ipar aku nangis juga ikut. Itu yang aku nyesel, benar-benar nyesel. Makanya kalau misalnya ada apa-apa juga aku kayak, kalau misalnya ada rezeki aku kasih. Gitu aja. Tapi kalau misalnya ada lebih, aku sekarang sih berpikir karena abang aku yang terakhir itu kayak apa ya, dia bilang ke aku, tadinya nggak mau sama sekali ngomong sama aku semenjak ada bokap aku mungkin. Mungkin ya udahlah, ini juga dia kan ada adik gua juga, adik kandung ibaratnya. Dia bilang kayak gini, Dek kan Dek kalau misalnya ada uang taruh aja ke dia bilang gitu. Belum kekumpul sih. Karena aku orangnya boros. Oke, selanjutnya Pito. Dalam hidup kamu, dengerin baik-baik.
Sudah berapa orang yang kamu temuin? Lebih kali 100 mah ya. Lebih kayak 100. Lebih 100? Iya. Kalau untuk yang dianggap mantan aja 11. Yang cuman hepan-hepan aja lebih dari 100. Itu udah pasti coblos-mencoblos. Ya. Lebih dari 100? Ya. Kamu gak takut sakit atau apa gitu? Ya, dulu kan nggak mikirnya ke situ. Mikirnya dulu kenikmatan. Dulu? Iya. Jangan-jangan kamu sakit sekarang? Enggak lah, ya buktinya aku sehat-sehat aja. Malah makin gemuk. Lebih dari 100, Pito? Iya. Itu udah ada yang coblos, ada yang ini, ada yang itu. Ya. Kenapa kamu masih ingat? Masih lah. Aku tahu kok orang-orangnya. Aku kan simpen di otak, di memori. Aku tahu orang-orang gini. Aku pernah main di kamar mandi segala macem. Tapi aku ngetrauma atau kamar mandi licin. Pleset. Gak mau. Kenapa di kamar mandi? Gak mau. Pleset. Udah mau sakit, perih. Udah pakai air doang pelicinnya. Kan perih. Oke, detik-detik terakhir kita pengen tahu. Ya. Pito, lebih dari 100, ya kan? Gila, kamu masih percaya diri saat ini? Kamu tidak kenapa-napa? Apa selalu pakai pengaman? Kalau dulu enggak. Dulu jarang sih, kayak kadang pakai pengaman, kadang enggak. Tapi sekarang mungkin baru setahun ini masuk anggota kesehatan kan. Ya didampingin anggota kesehatan juga aku. Kamu ikut itu sekarang LSM? Iya. Kayak acara-acara apa namanya itu LSM edukasi. Gimana? Kadang kayak mikir, iya ya, kalau misalkan nggak pakai pengaman nanti bahaya juga ya. Oke. Karena itu kan anus lubang keluar masuknya ini. Iya. Dari situlah aku mikir. Sekarang pakai pengaman. Ya harus aja. Bukan 1 tahun yang lalu sih. Ya 1 tahun yang lebih lah. Kalau nggak ada pengaman, plastik jadi? Enggak lah, nanti sobek dong. Sobek di dalam. Oke. Pito, mau sampai kapan kamu seperti ini? Kapan ya? Sebenarnya siapa sih yang mau kayak gini? Dulu kemarin Cilegon, ibaratnya ada anak sekolah. Masih kelas 1 SMA. Kalau nggak salah. Dia baru diputusin cowoknya. Si bos aku ini ngejoblangin aku. Ngejoblangin. Lu sama Vito aja, Vito jomblo. Udah 6 tahun dia nggak pacaran sama cewek. Tadinya aku tuh tipikal orang cuek, biasa aja. Ya akhirnya ada sebuah ini ke anak teman-temannya pada kumpul kan. Aku di ini kok gua salting gitu. Coba kok gua salting, senyum sendiri. Akhirnya disitulah cobalah aku membuka lagi. Dan artinya nggak bisanya apa? Karena si ceweknya ini nggak mau dipanggil aku deh. Maunya dipanggil sayang. Posisi kan aku mikirnya aku belum menembak dia. Aku posisi itu mau pulang, mau berhenti kerja itu. Aku posisinya mau pulang itu, mau nembak dia. Dia itu serius apa enggak? Aku kalau misalnya dia serius, aku tunggu sampai dia lulus. Masih berjalan sampai saat ini? Enggak, karena dia nggak suka dia dipanggil ade sama aku. Tapi kamu masih ada rasa kan sama cewek? Masih. Kalau kita ke persenan deh, berapa persen ke cewek, berapa persen ke cowok? Berapa ya? Kalau misalkan untuk benar-benar berubah, ya 100% lah. Tapi nggak 100%. Suka. Kalau suka sama cewek, kadang 50%. 50-50. Oke, jadi ya, masih bisa lah sama cewek ya. Berarti ada kemungkinan suatu saat, ini kan 21 tahun di kamu, ada kemungkinan nggak gambaran kamu akan menikah? Ada. Benar. Aku juga mikir kayak gini. Masa gue gak mau gini aja sih, gak mau punya anak dan gak mau punya keturunan. Aku mikir situ. Oke, apalagi kamu mantan pesantren kan? Iya. Pasti agamanya kuat lah. Pasti. Enggak, aku ngaji gak bisa loh. Lu kok aneh? Saya enggak. Cuma berapa minggu mungkin di pesantren kabur kali? Enggak, aku selama di pesantren selama 2 tahun setengah. Tapi aku udah pindah. Karena di modern aku dapat 4 hari kabur.
Oh. Biayanya udah 1.500.000. Oke. Jadi intinya kamu ada berubah, pengen. Ada. Tapi belum tahu sampai kapan. Belum tahu. Masih menikmati sampai saat ini. Kalau menikmati enggak sih. Ya cuman kalau untuk menikmati ya nggak bakal bisa berubah lah. Kalau untuk menikmati. Keinginan berubah berarti ya? Ada. Iya. Kalau keinginan ada. Oke, ada pesan-pesan nggak untuk yang lagi pengen berubah kayak kamu di luar sana? Apa ya? Nggak tahu pesannya apa. Gak ada, cukup kamu sendiri aja lagi pengen. Ya karena kan apa ya? Aku mau mesen ke orang lain itu kayak gimana ya? Karena kan beda orang beda sifat dan karakter. Jadi ngapain gitu? Oke. Aku tidak bisa untuk kadang ada orang kan lu harus gini nggak bisa. Aku nggak bisa gitu. Oke. Oke, kalau gitu, Pito, terima kasih ya sudah berbagi di Hapo Channel. Ya, semoga sehat-sehat selalu untuk kamu. Amin. Ya, tetap semangat untuk kamu dan semoga satu lagi coba. Cewek seperti apa yang kamu suka? Kalau kamu bisa menemukan jodoh. Aku nggak neko-neko. Aku sekarang lebih suka kayak masih anak sekolah. Kayak masih SMP. Jadi istri. Iya. Enggak, maksudnya kalau misalnya jadiin istri, kalau misalnya bener-bener udah mau nikah gitu. Binor. Enggak lah. Yang boleh sih yang baru 18 tahun boleh. Kamu yang jadi istri 18 tahun. Iya. Kan itu baru lulus SMA kan. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya nanti dia mau kerja dulu, aku tunggu sampai 19 tahun. Oke. Berhijab? Enggak sih, enggak harus berhijab, enggak apa. Karena janda? aku nih janda nggak masalah sih ya. Oke, berhijab gimana? Kalau berhijab bagus juga sih ya. Pandangan dulu bagus sih. Oke, nah selanjutnya buat netizen yang di luar sana yang mencibir kamu, kamu kapan bertobat, kamu kapan berini. Buat netizen, kalau dari saya sih kamu mungkin tadi dengerin. Kalau netizen kamu dengerin juga nggak? Coba apa tanggapan kamu atau bagaimana kamu menanggapi netizen? Ya aku kan orang tipikal bodo amat. Oh. Gitu. Bodo amat. Kayak apa ya? Ya udah sih masing-masing aja, hidup lu, hidup gua. Oke. Jadi kan beda darah. Oke, kalau gitu. Ya sudah. Sepertinya itu aja konten kita di Hapo Channel di hari ini atau kali ini, yang sudah hadir seorang Pito yang masih sangat muda, yang masih 21 tahun, masih panjang perjalanan, tapi ya kita berharap semoga ada perubahan kelak nanti. Amin. Dan apalagi seorang Pito juga bilang ada kemungkinan untuk berubah ya Pito ya. Iya. Pengen berubah, pengen punya istri, yang istrinya itu yang lebih muda mungkin ya. Jadi buat kita semua yang sedang menonton ini ya, ambil hikmahnya kalau memang ada hikmahnya, ambil pelajarannya kalau memang ada pelajarannya. Ya, ambil positifnya kalau memang ada positifnya, tapi kalau memang tidak ada ya udahlah, anggap aja just konten. Dan di sini saya cuma menjembatanin aja dan menengah agar kalian bisa tahu bahwa ada kehidupan di sekitar kita dengan bermacam-macam background tentunya, seperti backgroundnya Pito yang masih sangat muda, masih panjang perjalananmu itu Pito ya. 21 tahun bla 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 ya, semoga 231 plus bisa berubah lah, mencari istri dan mendapatkan keturunan. Dan dari Hapo Channel terima kasih banyak sudah berbagi di Hapo Channel. Sukses selalu buat kamu, sehat-sehat selalu, semoga bisa berubah dan bisa membanggakan keponakanmu nanti, membahagiakan lah ya menjadi orang sukses. So, sekali lagi saya tegaskan untuk kalian semuanya, di sini saya hanya menjembatanin aja agar kalian semua bisa membuka mata bahwasanya ada kehidupan di sekitar kita, bahkan adik kita mungkin seperti Pito punya abang, atau mungkin tetangga kita, saudara kita, orang-orang di sekitar kita. Jadi buka mata kalian, dan manusia kanlah manusia tentunya, karena kita hidup berdampingan di dunia ini. Ya, bukan kalian sendiri aja atau siapapun itu. Dan sekali lagi, ambil positifnya kalau memang ada positif, kalau memang tidak ada yang positif ya udah skip aja, digeser. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tunggu lagi konten-konten berikutnya hanya di Hapo Channel, dan saya Heri dan Pito. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you, bye-bye.